Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini ya kita akan membahas tentang aturan hasil kali, hasil bagi dalam aturan rantai, yaitu pada mata kuliah kalkulus diferensial. Kali ini kita akan belajar mengerjakan soalnya ya, aturan hasil kali, aturan hasil bagi, menggunakan aturan aturan rantai. Nah, kalau di sini terdapat soal, Y sama dengan 4X plus 7 pangkat 22, maka carilah DXY-nya. Di mana DXY ini adalah apa teman-teman masih ingat nggak? DXY ini adalah lambang lambang turunan. Lambang turunan bisa dituliskan dengan DXY, aksen, maupun DX, DY per DX gitu ya. Nah, teman-teman, kita di sini sudah mengetahui bahwa Y sama dengan 4X plus 7 pangkat 22. Kita disuruh cari DXY-nya. Maka cara pertama, Y sama dengan U pangkat 23. Kita cari U-nya. Y sama dengan U pangkat 23. Sorry, ini 23 ya. 23. Nah, pangkatnya kan 23. Berarti kita tulis nih. Y sama dengan U pangkat 23. Nah, jadi kalau U pangkat 23, Y aksennya gimana? Nah, kalau Y aksen berarti kita kalikan pangkatnya dengan U, lalu U-nya mempunyai pangkat diminusin 1, atau pangkatnya dikurang dengan 1. Berarti Y aksen sama dengan 23 dikalikan dengan U, ya kan? Tadi dikali dengan U, lalu pangkatnya ini kan 23. Nah, pangkatnya ini dikurangi dengan 1. Begitu. 23 kurang 1 berarti berapa? Berarti U pangkat 22. Ya kan? 23 kurang 1 berarti U-nya pangkat 22. 22. Lalu kita akan mencari, tadi kan sudah ketemu nih Y sama Y aksen. Kita akan mencari U dengan U aksennya. Kira berapa nih kira-kira ya? U-nya di sini kan udah tertera nih. U-nya yang ini ya teman-teman ya, 4X plus 7. Maka kita tulis U-nya 4X 4X plus 4X plus 7, maka U aksennya berapa teman-teman? U aksen ini turunannya ya. Kalau U ini 4X plus 7, berarti turunan dari 4X plus 7 berapa? 4. Dari mana bisa dapat 4? Ada yang tahu? Dapat 4 ini karena X ini kan ibaratnya hanya mempunyai pangkat 1 ya. Atau karena dia pangkat 1 di sininya sehingga tidak dituliskan pangkatnya. Begitu, dianggap pangkat 0. Jadi kalau seumpamanya 1 dikalikan dengan 4 sama dengan 4, ini kan 4X. Nah, lalu 7, 4X kan diturunkan kan? 4X diturunkan jadinya 4. Dia 4. Lalu 7, suatu konstanta yang diturunkan, dia tidak memiliki variabel, tapi dia cuma konstanta doang. Kalau menurut teorema pada materi turunan ini, menurut teoremanya, itu suatu konstanta jika diturunkan, dia akan menghasilkan 0. Sehingga di sini U aksennya 4. Begitu ya teman-teman ya. Lalu di sini kita disuruh mencari DXY. DXY-nya berapa? Kita tulis rumusnya. DXY sama dengan D F dalam kurung G X. Jadi kalau di sini ada dalam kurungnya nanti dibikin 2 ya. Nih, 2. Lalu sama dengan F aksen. Lalu ada F aksennya.
sama dengan F aksen dalam kurung U Y aksen dalam kurung U. Kita tinggal substitusikan nih ya. Sama dengan F aksen sama dengan 23. 23 dikali U, 23 U 22 ya ini tadi. F aksennya 23 U pangkat 22 gitu. Lalu dikalikan dengan G aksen X-nya. G aksen tadi 4 ya. Maka kita kalikan dengan 4. Sekarang sama dengan berapa nih? Sama dengan 23. 23 dikali U22-nya berapa? U22-nya 4X. U-nya kan tadi 4X plus 7. Jadi kalau U pangkat 22 berarti 4X plus 7 dalam kurung dipangkatin 22 begitu. Jadi kita tuliskan lagi 23 dikali dengan 4X plus 7 ya, dipangkatin 22. Lalu dikalikan dengan 4. Nah, 23 dikali dengan 4. Hasilnya berapa nih? 92 ya. 92 berarti 23 kali 4, lalu dikalikan dengan 4X plus 7 dipangkatin 22. Kita tulis. 23 kali 4. Sorry, kita langsung tulis saja ya. 23 biar nggak kepanjangan kita caranya. Jadi ini hasilnya 92. 92 kita kalikan dengan 4X X plus 7 pangkat 22. Oke, ya gitu ya teman-teman ya caranya untuk mengerjakan. Nah, teman-teman kalau bingung, pokoknya harus mengerjakan soal berulang kali gitu ya, supaya kita nggak bingung ketika mengerjakan soal yang lainnya, ketika UAS, UTS begitu ya. Lalu ada soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi, suruh menentukan tentukan turunan pertama dari fungsi. Kita fungsinya ditulis manual aja ya. Tuh gini. Dari fungsi f(x) sama dengan 2x min 6 dikali 4x plus 1. Ini aja. Dari fungsi f(x) sama dengan Oke teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2x min 6 dikalikan dengan 4x plus 1. Maka kita disuruh mencari f(x)-nya. Kalau ini kan f(x) nih, kita disuruh cari f(x)-nya. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa untuk mencari f(x) kita menggunakan rumus apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Yaitu U aksen dikalikan dengan V ditambah dibalik V aksen
dikalikan dengan U. Nah, begini. Lalu kita akan mencari nih, mana U-nya, mana V-nya. Kalau menurut teman-teman nih, mana nih U-nya, mana V-nya nih? Ini U ya tentunya ya. Yang pertama U, yang kedua V. Ini U, ini V. Oke, jadi kita tulis U-nya sama dengan ini saja. Harus kita ketahui ya, mana U aksen, mana V aksennya ya. Oke, akan tuliskan saja di sini. U sama dengan berapa ini tadi U-nya? Ini ya U-nya ya. Kita ketahui U-nya 2X min 6. U sama dengan 2X min 6. Lalu U aksennya berapa nih? U aksennya jadi sama dengan 2. Karena kenapa 2? Karena turunan dari 2X min 6 itu sama dengan 2. Nah, harusnya kalian sudah paham ya. Nah, ada nih, habis diketahui U, maka kita cari V-nya. V sama dengan berapa? V-nya tadi 4X plus 1. 4X plus 1. Lalu V aksennya berapa? V aksennya sama dengan 4 ya, sama kayak tadi pengerjaannya. Karena tadinya 4X plus 1, maka turunan dari 4X plus 1, satunya konstanta, X-nya tidak mempunyai pangkat atau pangkat 1, maka kita yang turunkan yaitu 4-nya. Nah, setelah diketahui mana U aksen, mana U, mana V aksen gitu ya. Nih, aku tandain nih. Ini U aksen, ini V aksen, ini U aksen. Maka kita masukkan rumus seperti tadi ya. Rumusnya tadi kan ini nih, U aksen dikali V plus, ya. Maka kita tuliskan rumusnya. Di sini Fx sama dengan U aksen dikali dengan V ditambahkan dengan V aksen dikalikan dengan U. Kita masukkan. U-nya tadi berapa teman-teman? U-nya nih, ini U ya. Ini U. U-nya 2X min 6. Sepertinya kita tulis saja. Nah, kita tuliskan. Berarti kita U aksennya tadi berapa? Berarti sama dengan U aksennya tadi 2 ya. Berarti 2 dikalikan dengan V U aksen dikali V. V-nya berapa? Nih, V-nya ya. V-nya 4X plus 1. Berarti dikalikan dengan 4X plus 1. 4X plus 1. Begitu ya. Lalu ditambahkan dengan berapa? Di sini kan rumusnya ditambah dengan V aksen. Berarti V aksennya 4. Ditambah dengan 4 dikalikan dengan U. U-nya 2X min 6. 2X min 6. Gitu. Lalu di sini sama dengan 2. 2 dikali 4X plus 1 ditambah 4 dikali 2X min 6. Jadi kita menghitungnya 2 dikali 4, 2 kali 1. 2 kali 4 berapa teman-teman? 8. Berarti di sini ditulis 8X ditambahkan dengan 2. 8X ditambah dengan 2 ditambah dengan 4 dikali 2, 8. 4 kali 6, 24. Berarti 8X min 24. Enak kan? 8X min 24. Oke. Setelah 8X min 24, kita hitung lagi nih. Kita kumpulkan atau sisihkan yang mempunyai variabel dan yang tidak mempunyai variabel. Kan yang mempunyai variabel kan ini nih.
Ini variabel X, ini juga variabel X. Kita kumpulkan 8X ini jadi 1. Jadinya bagaimana ngumpulinnya? Jadikan 1. Sama dengan 8X ditambah 8X ditambah 2 lalu yang enggak ada variabel cuma konstan tanda 2 kan 2 dengan 24. Berarti tambah 2 min 24. Begitu. Lalu, maka f aksennya, nah ketemu nih f aksennya ya. Maka f aksennya di sini f aksen sama dengan f aksen X ya. X-nya jangan lupa ditulis. F aksen X sama dengan 16X, 8 tambah 8, 16X ditambah 2 min 24. Berarti tanda plusnya jadi tanda minus ya teman-teman, bukan tanda plus lagi. Itu jadi tanda minus. 16X minus 20 22 karena 2 minus 22 ya, 2 dikurang 22. Sorry, 22 dikurang 24 hasilnya minus 22. Maka kita temukan nih hasilnya ya. Hasilnya ini f aksen dari soal tersebut, f aksen X sama dengan 16X minus 22. Oke, mudah kan teman-teman untuk mengerjakannya? Segitu saja pembahasan kita hari ini mengenai soal-soal pada turunan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.